Shalom, selamat sore pemuda yang dikasih Tuhan. Terima kasih telah bergabung pada streaming Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selalu menyertai kesehatan kita semua. Yang pertama, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda GPIB Pelangi. Iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya bersatu atas kita. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 12, baiknya yang pertama dan kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pemuda yang dikasih Tuhan, untuk mengawali ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami dapat berkumpul walaupun secara streaming ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap dari kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat mengikuti ibadah pada sore hari ini dengan hikmat ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu selalu menyertai atas kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemuda yang dikasih Tuhan, untuk pada Mazmur pada hari ini dibacakan dari Mazmur 46 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Mazmur 46 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Demikian Mazmur pada hari ini.
Pemuda dipersilakan duduk. Selanjutnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 27, baitnya yang pertama dan kedua, Mesti Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Gemalu, ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Selanjutnya kita akan memasuki pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Aditya, Radius Aditya Jonar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib ya Tuhan, ketika kami masih tetap ada dalam kehidupan kami pada saat ini. Engkau boleh memanggil kami untuk kembali hadir dalam persekutuan di sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami hendak meletakkan dasar hidup kami kembali di bawah tuntunan akan firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan hadir untuk menyertai dalam kehidupan kami, terlebih saat membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, dan sekaligus kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan iman kami setiap hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini akan kita baca dari surat Roma pasal 12. Surat Roma pasal 12. Kita akan baca pada ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 2 yang menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang sahabat muda
yang mengisahkan tentang pengalamannya ketika pertama kali meninggalkan kehidupannya yang lama, ketika ia masih hidup dalam pergaulan yang salah, ketika ia hidup dalam sebuah lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dari minuman keras dan narkoba. Sekarang semuanya sudah dia tinggalkan dan dia sudah memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Dia menceritakan tentang bagaimana sulitnya proses awal itu terjadi. Karena teman-temannya dari lingkungan yang lama berusaha untuk membujuk dia agar kembali. Tetapi teman muda ini tetap bertahan bahwa aku ingin berubah. Karena aku sudah punya Tuhan yang sekarang mengatur dalam hidupku. Jadi karena itu setiap kali temannya datang untuk mengajak, ayo balik lagi, dia selalu katakan tidak. Aku ingin bertumbuh dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah proses transisi seperti itu, kita bisa bayangkan bukanlah hal yang mudah. Godaan-godaan dalam kehidupan yang lama, kenikmatan ketika menggunakan narkoba, kenikmatan ketika menggunakan minuman keras, itu bisa saja menjadi sesuatu yang memikat seseorang untuk kembali pada gaya hidup yang lama. Tetapi teman muda ini memiliki sebuah prinsip bahwa ketika Kristus itu sudah masuk dalam kehidupannya, maka seharusnya hidup yang baru itu juga ada di dalam Kristus. Ini serupa saudara-saudara dengan apa yang kita baca dari firman Tuhan yang tadi kita baca dan renungkan bersama pada saat ini. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah oleh pembaruan budi itu tentu saja tidak bisa kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kita tetap membutuhkan dorongan kekuatan daripada Tuhan Yesus, agar supaya kemudian dengan dorongan yang diberikan Tuhan Yesus itu, kita kemudian dapat melakukan proses pembaruan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak bisa melawan gaya hidup yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baik, gaya hidup yang mungkin menawarkan kenikmatan, gaya hidup yang mungkin lebih menawarkan kemudahan dibandingkan dengan kehidupan di dalam Kristus yang justru seringkali memperhadapkan kita pada berbagai tantangan. Di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, maka seharusnya yang terjadi adalah perubahan yang lebih baik. Ada sebuah proses pembaruan sehingga kemudian kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan. Jangan kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Kita katakan kita mau hidup dalam pembaruan bersama dengan Tuhan, tetapi gaya hidup kita justru menampakkan hal yang sebaliknya. Justru kita masih mengikuti apa yang menjadi pola pikir duniawi. Kita masih kemudian meletakkan dasar pikiran kita kepada pengaruh daripada iblis dibandingkan kuasa Tuhan untuk merubah kita. Kalau sudah seperti itu, maka tidak akan pernah terjadi pembaruan dalam hidup kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dengan dasar kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak untuk kemudian melihat karya Kristus yang besar itu adalah untuk menawarkan kebaikan bagi hidup kita semua.
Tuhan tidak pernah menawarkan rancangan yang buruk untuk hidup kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam rancangan yang baik. Tetapi tentu saja untuk menuju kepada rancangan yang baik di dalam Tuhan, maka kita tetap membutuhkan alur kehidupan ini selalu bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan rancangan baik daripada Tuhan, tetapi kehidupan kita sehari-hari bukan Tuhan yang setir, bukan Tuhan yang kendalikan, tetapi mungkin diri kita sendiri, atau mungkin juga kuasa kegelapan yang ada di luar sana. Saudara-saudara, kita mungkin mengatakan bahwa kita masih muda, tetapi justru dalam kemudaan kita pada saat ini, mari kita melihat proses belajar yang lebih panjang, untuk kemudian kita terus berproses dalam masa muda kita, untuk kemudian meraih hal yang lebih baik dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah atau remeh karena engkau muda, ya. Tapi justru dalam kemudaan itu kita harus tunjukkan bahwa kita memang punya kualitas yang baik untuk terus melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita terus berubah untuk menjalani pembaruan dalam hidup ini, dan kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita bernyanyi Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, besar dan ajaib di atas setiap perkara dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima, untuk setiap karya kasih yang senantiasa Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, biar kiranya kami boleh hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk terus dibaharui, agar supaya kami dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menyatakan kebaikan bagi banyak orang. Pakailah hidup kami agar supaya melalui diri kami
banyak orang dapat mengenal akan cinta kasih Kristus dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam kehidupan kami ya Tuhan, baik kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan, baik di bangku sekolah ataupun di tempat perkuliahan. Tuhan Yesus kiranya memberkati proses pendidikan yang kami lalui, agar supaya kami akan terus tidak hanya belajar tentang hal-hal yang terkait dengan akal kami, tetapi kami juga akan terus belajar meraih hikmat Tuhan melalui setiap ilmu yang kami terima. Ajar juga ya Tuhan rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di tempat pekerjaan. Tuhan berkatilah mereka, agar supaya dimanapun mereka bekerja dan berkarya pada saat ini, mereka juga tetap dapat dituntun dalam hikmat yang datang daripada Tuhan. Jika ada di antara kami ya Tuhan pada saat ini yang sedang berproses untuk mencari pekerjaan, kami juga mohon tuntunan Tuhan, agar supaya mereka juga tetap diberikan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Biar akhirnya dalam iman mereka tetap dalam kesabaran menyerahkannya juga dalam pertolongan Tuhan, sehingga dalam proses pencarian akan pekerjaan yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus juga yang akan menopang dan menolong dalam proses menyediakannya. Kami juga berdoa ya Allah Bapa di sorga, terkhusus juga bagi orang tua yang kami kasihi. Tuhan Yesus berkatilah mereka, agar supaya senantiasa dalam hikmat Tuhan, mereka juga dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami. Mereka dapat mengasihi kami, mereka juga dapat mendidik kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk teman-teman kami yang pada saat ini tidak dapat mengikuti peribadahan. Baik itu dikarenakan mereka yang sedang mengalami kondisi sakit, ataupun mereka yang saat ini ya Tuhan sedang menjalani proses kegiatan yang lain. Tuhan, biar kiranya Engkau juga memberkati mereka. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap yang akan bekerja dan menggerakkan, sehingga dalam kesempatan persekutuan mendatang, kami boleh hadir bersama-sama juga untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pelkat Gerakan Pemuda yang menjadi ladang pelayanan kami, Tuhan kira juga memberkati. Terkhusus untuk setiap program, bila kiranya Tuhan juga yang akan menyertai sehingga program-program itu dapat kami laksanakan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam proses ibadah sepekan, Tuhan Yesus kira juga yang campur tangan sehingga semuanya itu juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan terkhusus dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bila kiranya cinta kasih Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami semakin hidup lebih baik di masa yang akan datang. Kami berdoa juga ya Tuhan dalam proses ibadah yang kami lakukan pada saat ini, secara khusus kami yang boleh mengambil bagian di dalamnya, Tuhan Yesus kiranya juga memberkati kehidupan kami masing-masing, dan bila kiranya kami akan terus dengan ketaatan dan kesetiaan melayani Tuhan, dan juga terus memuliakan nama Tuhan melalui apa yang dapat kami lakukan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tuntunan Tuhan, dan kami serahkan juga setiap doa yang kami sampaikan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga Engkau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Pemuda yang dikasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah bisa untuk menyisihkan sedikit berkat yang diberikan daripadamu ya Tuhan, untuk gereja kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan ya Tuhan. Berkati setiap dari kami ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemuda tetap berdiri. Rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, marilah kita menaruh pembaruan kehidupan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan mari kita lakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama-Nya. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dalam kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus memberkati kita semua.